Shalom, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin bagian pertama. Manusia membutuhkan disiplin dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Dimanapun seseorang hidup, ia akan berhadapan dengan disiplin, apalagi di sekolah dan di rumah. Institusi sekolah dan keluarga adalah dua institusi penting yang menjadi dasar atau fondasi bagi tumbuh kembangnya disiplin hidup. Ada banyak definisi atau konsep mengenai disiplin. Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku di lembaga tertentu. Pelaksanaan disiplin akan senantiasa merujuk pada norma, peraturan, dan patokan-patokan yang menjadi unsur penentu perilaku dan juga ada unsur pengendali terhadap perilaku supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi disiplin menurut Tulus dalam Asti Fajaria tahun 2012. 1. Menata kehidupan bersama. Di sekolah, disiplin diperlukan untuk menata kehidupan peserta didik. Di sekolah dan demi terwujudnya proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas. Di rumah, disiplin dibutuhkan untuk menata kehidupan keluarga, sehingga tiap orang paham apa hak dan kewajibannya dan bagaimana melaksanakannya. 2. Membangun kepribadian. Kepribadian seseorang turut ditentukan oleh lingkungan di mana ia hidup dan bertumbuh, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Seseorang yang terbiasa hidup disiplin sejak kecil di rumah maupun di sekolah membawa pengaruh positif bagi pembentukan kepribadiannya. 3. Melatih kepribadian. Kepribadian terbentuk melalui latihan dan disiplin, dan itu tidak dapat terbentuk dalam 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun-tahun. Karena itu dibutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan disiplin bagi pembentukan kepribadian seseorang. 4. Unsur paksaan. Faktor yang mendorong terbentuknya disiplin adalah dorongan dari dalam diri. Namun, dalam rangka mewujudkan disiplin ada juga dorongan dari luar diri. Misalnya, paksaan. Karena sesuatu merupakan aturan, mau tidak mau harus dijalani. Jika tidak, maka seseorang akan berhadapan dengan sanksi dan hukuman. 5. Hukuman. Aturan di sekolah dan di rumah, jika tidak dijalankan atau ditaati, ada sanksi atau hukuman yang harus diterima. Peran hukuman atau sanksi amat penting sebagai pendorong agar peserta didik mau melaksanakan tata tertib dan aturan yang berlaku. 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Disiplin menyebabkan kehidupan menjadi tertib dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang kondusif di tiap lembaga. Di sekolah dan di rumah dapat tercipta situasi yang kondusif bagi semua penghuni karena tata tertib dan peraturan dijalankan dengan baik. Tujuan disiplin menurut Singgih D. Gunarsa dalam Asti Fajaria tahun 2012 adalah sebagai berikut. A. Mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain. B. Mengerti larangan-larangan dan segera menurut untuk menjalankan kewajibannya. C. Mengerti tingkah laku yang baik dan yang buruk. D. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman. Disiplin di sekolah. Menurut Fajaria yang mengutip Tulus, apabila di sekolah disiplin dikembangkan dan ditetapkan dengan baik, konsisten, dan konsekuen, maka akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku peserta didik.
Disiplin dapat mendorong peserta didik belajar secara nyata dalam praktik hidup tentang hal positif, melakukan hal yang baik dan benar, dan menjauhkan mereka dari hal negatif. Sekolah merupakan lembaga kedua setelah rumah atau keluarga, yang dapat membawa anak-anak bertumbuh menjadi manusia berguna bagi dirinya, bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Figur yang dekat dengan anak-anak dan remaja setelah orang tua adalah guru. Dalam menjalankan disiplin, peserta didik membutuhkan keteladanan di sekolah. Jadi, antara guru dan peserta didik perlu ada kerjasama. Guru memberikan teladan, peserta didik meniru teladan yang baik dari gurunya. Memberi hukuman yang mendidik. Menurut Tina Rahmawati, yang dimaksud hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan peserta didik karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Hukuman sebagai penguatan negatif merupakan salah satu penunjang untuk tegaknya disiplin dan dilakukan apabila terjadi pelanggaran tata tertib atau disiplin. Hukuman di lain pihak adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima peserta didik akibat tingkah laku mereka dinilai tidak pada tempatnya. Hukuman seyogyanya diberikan jika cara-cara pendisiplinan lainnya tidak berhasil. Hukuman memberitahu pada anak mengenai perilaku apa yang tidak diinginkan, tetapi belum tentu menjelaskan perilaku yang bagaimana yang diinginkan. Sedangkan persyaratan dalam penanaman disiplin adalah bahwa anak-anak harus tahu betul perilaku apa yang dapat diterima. Dalam menegakkan disiplin, hendaknya pendidik dapat menggunakan cara-cara yang membentuk konsep diri yang positif dan realistis pada anak. Mengacu pada pernyataan tersebut, hendaknya guru tidak terlalu mudah dan sering menjatuhkan hukuman pada peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik yang terlalu sering dihukum pada akhirnya akan melahirkan konsep diri negatif dalam dirinya, atau peserta didik akan melawan dengan berbagai cara. Jika penegakan disiplin dilakukan dalam perspektif atau pandangan iman Kristen, maka ada tahap-tahap yang harus dilalui, seperti ditegur di bawah 4 mata, kemudian yang kedua kalinya bersama guru BP, lalu ditegur sekali lagi, barulah dijatuhkan hukuman yang mendidik, bukan untuk menyakiti dan membuat peserta didik ketakutan. Disiplin yang seimbang. Sekolah harus menyeimbangkan antara hukuman dan penghargaan. Misalnya, jika peserta didik terlambat diberi hukuman, tetapi jika mereka berprestasi, mereka dapat memperoleh penguatan atau reward atau hadiah. Jadi untuk setiap ketaatan dan prestasi, peserta didik diberi penguatan, tetapi untuk setiap pelanggaran, peserta didik diberi sanksi. Disiplin di rumah. Keluarga dalam hal ini, orang tua, adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus jadi teladan bagi anak dalam hal disiplin. Aturan dan tata tertib di rumah harus dijalankan secara konsekuen. Orang tua hendaknya konsisten dalam menerapkan aturan. Tiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Supaya peran dapat efektif, maka dibutuhkan aturan-aturan yang mengikat secara tidak tertulis. Salah satu contoh tentang penerapan disiplin di rumah adalah disiplin waktu. Perlu ada waktu yang diatur seimbang antara bermain dan belajar. Misal, anak-anak diatur waktu untuk menonton TV dari jam 7 sore sampai jam 9 malam. Tapi ada waktu belajar. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam anak-anak harus belajar. Dan orang tua juga perlu menemani anak belajar dari jam 5 sampai jam 7. Ada juga waktu untuk berdoa. Anak dan orang tua berdoa bersama-sama. Nah, ini
perlu dilakukan secara konsisten. Menurut editor majalah iKonsel, dalam Esa Wibowo, banyak orang menganggap bahwa masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan, tetapi sekaligus juga paling membingungkan. Pada saat inilah orang tua memiliki peranan yang sangat penting untuk menolong anak remajanya supaya mereka tidak salah jalan. Perlu ada komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak dapat segera mungkin diatasi bersama, sehingga anak tidak memendam masalahnya sendiri tanpa tahu harus berbuat apa-apa. Dari pemaparan di atas, tentu kita akan melanjutkan pemaparan di bagian kedua. Oleh karenanya, tetap kita harus menyiapkan hal-hal yang perlu kita pelajari berkaitan dengan disiplin di sekolah dan di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.